Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku, kembali lagi juga di video aku. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama aku Rafael Moses Baptista. Aku adalah seorang mahasiswa dari Universitas Diponegoro, dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit tim terakhir 005. Oke teman-teman, kembali lagi di segmen video aku, yang dimana kita masih belajar mengenai basic dari pemrograman, teman-teman. Oke, dan untuk di video kemarin aku udah kasih semacam bocoran buat video selanjutnya atau video sekarang ini. Oke, jadi yang video sekarang ini kita akan belajar bareng tentang perulangan menggunakan loop, for, dan while. Apa itu loop, for, dan while? Nah, di video kali ini kita akan pelajari bareng-bareng, kita akan ulik bareng-bareng, kita akan diskusi bareng-bareng. Oke, next. Untuk alur pembelajaran pada video kali ini, yang pertama itu ada perbedaan yaitu antara for dan while serta repeat until, yang dimana repeat until itu merupakan blok perintah di Scratch, teman-teman. Jadi bukan ada di Python tapi di Scratch. Jadi aku akan mengulik perbedaan di antara ketiga ini, fungsinya itu apa dan mengapa harus dibedakan. Terus yang kedua kita ada flowchart loop dan pola iterasi pada list. Ketiga ada transformasi list baru ke list lama. Dan yang terakhir aku akan memberikan demo project sederhana tentang pemesanan makanan dan pengantaran makanan serta validasi data dan penanganan input. Oke, teman-teman, yang pertama itu adalah perbedaan for dan while pada loop. Pertama aku masuk ke for dulu. Untuk loop yang menggunakan fungsi for itu adalah digunakan ketika jumlah perulangan itu sudah diketahui. Biasanya for itu dipakai buat mengulang berdasarkan urutan data atau rentang data yang diberikan. Nah, untuk contohnya aku udah kasih gambar di sini, teman-teman. Aku udah kasih gambar. Nah, itu ada for i in range 5, itu print i. Nah, artinya untuk range 5 itu sebanyak 5 kali, yang diulang sebanyak 5 kali. Yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Karena seperti yang di video aku kemarin udah aku sempat bahas juga di video kemarin, itu ada namanya indeks dimulai dari 0, yaitu yang dimana mesin itu hanya bisa membaca angka itu mulai dari 0. Beda dengan manusia yang kita udah terbiasa dengan pola pikir untuk mulai dari 1. Sedangkan mesin itu mulainya dari 0. Maka untuk range 5 itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Yang dimana diulang sebanyak 5 kali, teman-teman. Oke, untuk for pada loop itu cocoknya digunakan untuk pengulangan yang sudah terhitung atau sudah pasti jumlahnya beberapa. Bisa menggunakan range atau menggunakan perulangan, tapi udah dipastikan dulu ini aku mau diulang sebanyak berapa kali. Jadi untuk program seperti itu cocok digunakan yaitu fungsi for, atau biasa disebut itu counted loop. Oke, teman-teman. Kedua, lanjut lagi ke fungsi while pada loop ya. Oh, ini ada typo sedikit, teman-teman, mohon maaf. Harusnya while loop bukan for while, karena for itu yang sebelumnya, while yang sekarang. Oke, itu oke, teman-teman. While itu digunakan ketika jumlah perulangan itu belum pasti dan hanya bisa bergantung kapan selesai dan kapan mulainya itu berdasarkan logika penggunaan false atau true. Jadi untuk while sendiri itu dia akan mengulang terus, akan mengloop terus dan akan berhenti hanya ketika fungsinya itu menjadi false. Namun jika fungsinya itu masih belum terdeteksi false, maka ya udah, itu program akan berjalan terus tanpa berhenti sampai dia menemukan fungsi false, baru dia berhenti. Nah, aku juga udah ngasih programnya itu simple ya. Variabel x itu sama dengan 0. While atau ketika while x itu kurang dari 5, maka dia akan memprint x terus. Nah, terus setiap perulangan print x itu x-nya ditambah 1, teman-teman. Jadi selama kondisi x kurang dari 5 itu masih benar, masih true, masih x kurang dari 5 itu, maka loop akan terus berjalan sampai x itu terdeteksi sudah menjadi 5 atau lebih dari 5. Itu baru terdeteksi false dan akan berhenti loopnya, teman-teman. Nah, untuk
fungsi while ini itu cocok digunakan untuk perulangan tak terhitung atau uncounted loop. Biasanya untuk program ini while itu digunakan ketika dalam program itu kita menunggu input yang benar dari pengguna sampai input yang diberikan itu menandakan bahwa itu false. Ya, ketika nilainya false itu maka akan berhenti loopnya itu. Nah, selanjutnya ada repeat until yang tadi udah aku bilang bahwa repeat until tuh hanya ada di blok di Scratch teman-teman, bukan di Replit, bukan di Python. Nah, tapi sebenarnya fungsinya tuh kurang lebih sama teman-teman. Jadi di Scratch itu ada blok yang namanya repeat until, yang artinya itu diulangi selama kondisi belum terpenuhi atau masih true. Nah, tapi kalau kondisinya udah terpenuhi maka false. Itu berarti repeat until itu sama seperti yang while teman-teman, karena dia akan mengulang terus sampai fungsi dinyatakan false. Namun ketika fungsi itu masih true, dia akan mengelup terus. Tapi kalau udah menjadi kondisi atau situasi sudah terpenuhi, maka dia akan berhenti pengulangannya. Nah, aku udah ngasih itu juga semacam gambar yang isinya itu penggunaan atau penerapan repeat until pada Scratch teman-teman. Itu ketika bendera hijau diklik itu dia akan merepeat ketika apakah sudah menyentuh pisang. Nah, namun jika masih belum menyentuh pisang maka bergeser atau berpindah tempat ke posisi yang random, posisi acak itu selama 1 detik. Nah, itu tapi random teman-teman, acak, dan akan diulangi terus sampai benda tersebut menyentuh pisang. Nah, ketika udah menyentuh pisang maka udah berhenti dan dia akan melanjutkan dengan perintah yaitu say banana dan berpindah ke koordinat x-nya -162 dan y-nya -97. Namun jika masih belum menyentuh pisangnya, yaudah dia akan mengulang terus glide terus sampai glide ke random position atau berpindah atau bergeser ke random posisi yang acak sampai dia nyentuh pisangnya. Kalau dia udah nyentuh pisangnya baru akan melanjutkan ke perintah selanjutnya yaitu say banana itu. Nah, namun jika mereka berpindah secara random ya teman-teman. Nah, namun jika selama berpindah secara random itu masih belum menyentuh pisang, maka perintah bakal terus keulang terus sampai menyentuh pisang teman-teman. Seperti itu. Lanjut, sekarang ada flowchart for loop. Nah, untuk penggunaan konsepnya flowchart for loop itu digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui, karena for ya teman-teman. Jadi for itu buat perulangan yang udah diketahui, seperti yang tadi di awal aku menggunakan range. Jadi yaudah kita udah tahu range-nya itu segini, jadi maka dia hanya akan mengulang sampai range-nya itu terpenuhi gitu. Nah, untuk contohnya itu ada for i in range 5 print i. Jadi selama masih di range 5 itu mulai dari 0 1 2 3 4 itu akan mengprint i terus sampai ke 4 atau jika di bahasa Latin 5. Nah, ciri-ciri flowchart for loop itu dia akan ada pengecekan kondisi di setiap awal perulangan dan loop akan berhenti otomatis setelah range itu terpenuhi atau selesai. Untuk contoh flowchart yang aku udah kasih kanan ini, mulai terus inisialisasi x-nya itu dimulai dari 0. Setelah itu akan melakukan validasi data atau pengecekan itu apakah X itu masih kurang dari 5. Nah, jika masih kurang dari 5, maka dia akan mencetak X dengan notabene X-nya itu setiap X di print, maka X-nya akan +1 sampai programnya selesai ketika dia udah lebih dari 5. Nah, tapi kalau misalkan dari awal pengecekan validasi data bahwa X-nya itu udah lebih dari 5, maka dia akan langsung selesai. Nah, namun jika X-nya masih belum lebih dari 5 atau masih dalam range 5 ini, dia akan selesai terus dia ngulang lagi teman-teman, atau ngeloop lagi, ngulang dari cek X kurang dari 5 ini. Nah, terus jika masih kurang dari 5, yaudah dia akan mengulang lagi sampai
X-nya atau range-nya itu terpenuhi, dan jika range terpenuhi maka dia akan langsung selesai pengulangannya, programnya selesai, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke flowchart yang while dalam loop. Nah, untuk while itu seperti tadi udah aku jelasin, dia konsepnya itu akan berulang terus sampai kondisinya itu true atau false. Nah, jadi dia menggunakan dasar logika true or false. Jadi dia akan mengulang terus sampai itu menandakan false atau udah selesai gitu. Contohnya ini, X sama dengan 0, terus while ketika while X kurang dari 5, maka dia akan memprint X terus dengan X setiap perulangan tuh X-nya akan tambahkan 1. Nah, untuk ciri-cirinya tuh kondisi akan dicek sebelum loopnya dijalankan, beda sama yang for tadi. Kalau for kan setiap awal perulangan loopnya itu akan dicek lagi, namun jika si while ini dia akan pengecekannya hanya sekali sebelum isi loop itu dijalankan. Nah, sedangkan kok yang while tuh dia bisa berjalan tanpa batas, tanpa tanpa range tertentu, dan hanya bisa berhenti ketika kondisi itu sudah memenuhi syarat atau memenuhi kondisinya, itu baru dia akan berhenti. Namun jika masih belum memenuhi kondisi, dia akan mengulang loopnya terus. Seperti itu teman-teman. Berikutnya ada pola iterasi pada list. Nah, pola iterasi pada list itu, jadi pola iterasi itu merupakan urutan langkah yang sistematis dan dilakukan dengan mengakses, membaca, atau memproses setiap elemen dalam list secara satu persatu teman-teman. Nah, untuk pola dasar iterasi itu pertama ada inisialisasi, yang dimana dia menetapkan nilai awal variabel X sama dengan 0 sesuai dengan indeks bahasa mesin atau indeks dimulai dari 0. Nah, terus setelah itu dia akan lanjut ke kondisi, yang dimana menentukan kapan perulangan akan berhenti. Untuk di codingku ini, untuk di program yang aku udah kasih gambaran itu, dia hanya akan berhenti ketika X-nya udah lebih dari 5, masih kurang dari 5. Namun jika X-nya udah 5 atau udah lebih dari 5, maka dia akan berhenti. Nah, itu proses, yaitu adalah perintah yang dijalankan setiap kali loop itu berjalan, berputar. Nah, dengan cara mengprint X terus, untuk update itu sama seperti coding yang di halaman sebelumnya itu, dia akan mengubah nilai agar kondisinya bisa X plus 1 setiap perulangan atau loop dilakukan. Seperti itu teman-teman. Lanjut, yaitu ke transformasi list lama ke list baru. Nah, untuk yang materi ini aku juga akan ngasih semacam demo simple di Python tentang transformasi list lama ke list baru yang udah aku buat, dan ya sudah aku buat semaksimal mungkin supaya program itu bisa dipahami oleh kita sebagai kita orang-orang yang masih awal-awal belajar programming, kita masih belajar bareng. Maka udah aku bikin ada komennya juga supaya lebih mudah dipahami teman-teman. Oke, lanjut back to the materi. Ini ada transformasi list lama ke list baru. Nah, pengertian dari transformasi list itu artinya itu membentuk list baru berdasarkan isi dari list lama. Nah, biasanya dalam melakukan proses transformasi itu menggunakan proses perhitungan, perubahan nilai, atau penyaringan data. Nah, untuk demo yang nanti aku kasih itu aku menggunakan perubahan nilai. Nah, karena aku akan merubah nilai yang awalnya berupa Celsius, akan aku rubah menjadi dalam Fahrenheit. Dengan juga aku menginput atau menginisialisasi, yaitu ada rumus perubahan dari Celsius ke Fahrenheit teman-teman. Nah, begitu untuk pola transformasi. Jadi transformasi itu mempunyai beberapa pola teman-teman. Yang pertama adalah mapping. Mapping itu mengubah karakter menjadi bentuk atau karakter yang baru. Kedua ada filtering, itu hanya memilih karakter yang memenuhi syarat atau kriteria. Yang ketiga ada aggregation, itu dia merubah list lama menjadi satu list baru dengan lebih ringkas, yaitu disingkat, lebih ringkas, lebih padat gitu teman-teman. Oke,
teman-teman udah di sini untuk materinya, dan berikutnya aku akan langsung lanjut ke demo tentang transformasi list lama ke list baru, teman-teman. Sebentar. Nah, ini dia tuh. Nah, ini kita udah masuk ke interface Replit Python-nya. Itu aku udah ngasih program simple aja, yaitu tentang perubahan data dari suhu dalam Celsius menjadi suhu dalam Fahrenheit. Nah, ini juga udah aku kasih komen biar teman-teman juga bisa paham ini line ini tuh buat apa, line ini buat apa, seperti itu. Nah, jadi di line kedua itu ada tersaji variabel suhu Celsius yang dimana dalam listnya itu ada 0, 20, 30, 40. Itu list lama, teman-teman. List lama yang nanti akan ubah ke list baru dengan cara merubah nilai datanya. Nah, untuk list lama itu dalam Celsius, kemudian aku menyajikan variabel suhu Fahrenheit yaitu dengan list dalam kurung kotak itu, ya, yang nanti akan diisi oleh list lama yang udah aku konversiin ke list baru dalam bentuk Fahrenheit itu. Nah, untuk proses transformasinya aku pasti menggunakan menginput rumus, teman-teman. Jadi aku ada for C in variable suhu Celsius, dan for F atau untuk F Fahrenheit dalam variabel data suhu Fahrenheit itu, dengan cara merubahnya itu rumusnya itu Celsiusnya dikali 9/5 ditambah 32, yang dimana itu tuh merupakan rumus konversi dari Celsius ke Fahrenheit, teman-teman. Terus ada suhu Fahrenheit append F. Nah, setelah itu jika udah udah dihitung rumus yang otomatis oleh perintah ini, itu dia akan mengprint hasil suhu dalam Celsius yang di output pertama, terus output yang bawahnya dia akan mengprint suhu data dalam Fahrenheit. Jadi kita bisa tahu perbandingannya antara suhu dalam Celsius dan suhu dalam Fahrenheit. Misal yang 0 derajat di Celsius, nah dalam Fahrenheit itu berapa derajat? Seperti itu, teman-teman ya. Langsung kita run. Nah, sini nih suhu dalam Celsius itu 0, 20, 30, 40. Nah, jika dalam Fahrenheit itu 0 derajat Celsius sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Terus 20 derajat Celsius sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Dan 30 derajat dalam Celsius itu 86 derajat dalam Fahrenheit. Dan 40 derajat Celsius itu 104 derajat dalam Fahrenheit. Itu semua hasil dari transformasi menggunakan rumus konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya aku bakal langsung lanjut ke demo activity tentang how to order food atau bagaimana cara memesan makanan dan pengantaran makanan, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, ini kita udah masuk ke interface Replit-nya atau Python-nya, yang dimana aku udah membuat program tentang how to delivery food atau how to order food atau cara memesan makanan, yang dimana makanannya adalah martabak, teman-teman. Nah, sini di line pertama ada variabel martabak tersedia yang dalam listnya itu berisi ada berbagai macam rasa-rasa martabak, mulai dari pertama coklat kacang, kedua keju, ketiga keju susu, keempat coklat keju, dan keempat kacang coklat keju, teman-teman. Ya, terus ini ada variabel pesanan martabak yang dimana akan menjadi list baru dari list lama, yaitu martabak tersedia, yang dimana di variabel pesanan martabak ini hanya akan berisi dari list lama yang dikonfirmasi oleh user, atau misalnya user hanya mau beberapa dari list lama, yaudah maka itu akan masuk ke dalam list baru yang dimana itu aku nyatakan dalam variabel pesanan martabak. Nah, terus ada inisiasi total harga sama dengan 0, dimulai dari 0 karena harga awal adalah 0. Terus ada print, halo kawan, ini adalah menu hari ini sebagai output pertama. Terus ada for i martabak in, itu menandakan for i adalah semacam penanda bahwa i itu adalah variabel pengganti dalam fungsi perulangan, yang dimana nanti dia akan terulang terus dan itu dinyatakan dalam variabel i, teman-teman. Terus ada enumerate. Enumerate itu untuk apa? Nah, enumerate itu untuk menyatakan bahwa
dalam variabel ini akan ada penghitungan otomatis atau penginputan angka otomatis, karena di sini aku akan menggunakan bentuk data yaitu string dan akan menghitung secara otomatis, yaitu menghitung harga juga. Nah, yang dimana dalam penghitungan harga itu dalam bentuk data string atau inisiasi data string itu kita perlukan perintah enumerate untuk bisa menghitung secara otomatis, teman-teman. Nah, itu ada print string, inisiasi data string, itu berarti bentuk datanya nanti akan berupa string itu untuk i jadi variabel pengganti dalam loop, plus martabaknya, misal mau martabak keju, nah gitu. Terus jika masih continue ordering berarti sama dengan true. Nah, namun jika udah nggak melanjutkan orderan atau false, maka akan mengstop programnya karena dia nggak mau memesan martabak. Tapi jika dia pencet dia mau memesan martabak, maka akan muncul pilihan martabak itu. Nah, untuk outputnya itu adalah nih integer, inisiasi data integer, input dari input, terus masukkan nomor berapa atau martabak berapa yang akan kamu pesan dengan cara memasukkan nomor yang dimana dia memvalidasi user inputnya itu berdasarkan angka yang ini, teman-teman. Ada 0, 1, 2, 3, 4. Namun jika user itu memasukkan data atau nomor yang di luar 0, 1, 2, 3, 4 itu otomatis setelah dilakukan validasi itu dia mendetek bahwa loh, ini datanya itu nggak ada di 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jika misalkan datanya itu nggak ada, jangan dengan error atau meminta untuk memasukkan nomor yang benar. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu fungsi dari validasi data user input. Nah, terus di sini while ada sini di line 15, while not, ketika tidak variabel pilihan martabak itu, maka akan memprint output yaitu integer, dalam bentuk integer input berdasarkan input yang kita masukkan, terus martabak apa yang kamu pesan dengan memasukkan nomor. Nah, terus jika kita udah masukkan nomor, maka dia akan menambahkan pesanan martabak itu berdasarkan variabel list lama yaitu martabak tersedia. Terus dia akan menambahkan variabel martabak tersedia yang dimana dia library-nya atau listnya itu berdasarkan variabel pilihan martabak yang ada itu coklat, kacang yang tadi ada di line 1 ya, teman-teman. Itu terus outputnya itu martabak ke dalam pesanan, jadi menambahkan martabak yang dipilih oleh user terus ke dalam pesanan dengan total harga, variabel total harga per martabaknya itu senilai 15.000, yang dimana setiap kali user itu menambah pesanan itu akan ditambahkan 15.000. Dan jika user memesan 2 kali, yaudah berarti dia memesan 2 martabak yang dimana 15.000 kali 2 atau ditambahkan setelah 2 kali menjadi 30.000, teman-teman. Nah, namun terus jika ini yang tadi gue bilang, jika dia memasukkan nomor yang di luar nomor 0, 1, 2, 3, 4, maka dia akan memprint output yaitu tolong masukkan nomor yang tepat, itu hasil dari validasi user input. Nah, namun else jika itu masih benar, berarti dia masukkan nomor yang benar dan dia masih mau order, maka akan mengcontinue orderingnya. Terus dia akan memprint ini kamu telah memesan bla bla bla, yang dimana itu berdasarkan variabel pesanan martabak. Nah, itu akan muncul kamu telah memesan martabak apa berdasarkan variabel pesanan martabak yang telah kamu input, teman-teman. Nah, terus akan memprint lagi, kamu harus membayar rupiah sekian
dengan bentuk data yaitu string berdasarkan variabel total harga. Nah, untuk variabel total harga udah aku inisiasiin dalam bentuk data string supaya nanti valid, tidak error teman-teman. Nah, terus setelah ada valid tip, itu apa ya, tip yang valid. Nah, itu aku akan menambahkan semacam opsi apakah dia mau memberikan tip atau enggak. Nah, jika dia mau memberikan tip itu, maka aku akan memberikan output, yaitu berapa banyak tip yang kamu mau berikan dalam kurung 0 sampai 25 dalam persen. Nah, jadi menggunakan tipe data yaitu float, teman-teman. Nah, terus jika tipnya itu masih di antara 0 sampai 25, maka hasilnya akan true dan akan otomatis menjumlahkan total harga dengan tipnya. Namun jika yang di angka yang diberikan tuh di bawah 0 dan di atas 25 itu, maka akan mengprint tolong masukkan nomor yang benar itu ketika fungsinya false, teman-teman, karena dia memberikan input yang di luar range yang diberikan, yaitu di luar 0 sampai 25. Nah, terus jika udah true, dia masukkan angka yang benar di antara 0 sampai 25, maka dia akan masuk ke variabel total harga yang dimana dengan rumus total harga dikali tip per 100 karena tipnya dalam persen. Terus karena dia udah ada enumerate atau hitungan otomatis, itu akan otomatis sudah terhitung hasil akhirnya berapa, total harga akhirnya berapa, dan dia akan mengprint terima kasih, harganya sekarang menjadi sekian rupiah berdasarkan variabel total harga yang udah ku inisiasiin dalam bentuk data string supaya valid, supaya benar, supaya gak error, ditambah martabak akan segera siap. Nah, daripada kita masih bingung, mending kita langsung coba run programnya aja, teman-teman. Sini ya, ini seperti yang ada di line 5 ini, print halo kawan, ini adalah menu hari ini. Terus ada di line pertama yaitu adalah variabel martabak tersedia, yang dimana itu ada listnya berupa rasa-rasa martabak, teman-teman. Nah, ini ya 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah pilihan-pilihan dari martabak yang berasal dari variabel martabak tersedia yang merupakan list lama. Nah, ini aku akan memesan ya, teman-teman. Tentu saja akan memesan ya. Terus martabak apa yang kamu pesan, dan kita suruh memasukkan nomor antara 0 sampai 4. Nah, di sini coba aku masukkan nomor 5, teman-teman. Coba ya. Nah, tolong masukkan nomor yang tepat. Nah, ini keluar di ini, teman-teman, di line 27. Ketika aku itu memasukkan input yang salah atau memberikan input yang salah, yaitu angkanya di luar dari range 0 sampai 4. Nah, dia akan memberikan output yaitu tolong masukkan nomor yang tepat, dan kita suruh menginput lagi nomor yang tepat. Nah, else, dan ini di bawahnya kan ada else ya. Else berarti jika yang dimasukkan adalah nomor yang benar, maka dia akan melanjutkan pemesanan. Nah, ini aku akan masukkan lagi nomor yang benar. Aku masukin nomor 2. Nah, di nomor 2 kan ada martabak keju susu. Nah, dia akan otomatis menambahkan martabak keju susu ke dalam list pesanan atau variabel baru atau list baru ya, teman-teman. Itu ada ini line ketiga, pesanan martabak ke dalam variabel pesanan martabak yang dimana dia merupakan list baru yang dimana list lamanya adalah variabel martabak tersedia. Jadi aku akan memesan martabak lagi, teman-teman. Ya lagi. Nah, terus 1, terus ya lagi 3. Nah, di sini dia udah menambahkan 3 jenis martabak. Nah, setiap martabak yang aku konfirmasi aku mau pesan itu dia akan memberikan output yaitu menambahkan martabak rasa apa ke dalam pesanan. Terus jika aku udah selesai mesen, aku tinggal
memberikan input yaitu tidak, otomatis proses pemesanan akan selesai dan dilanjutkan ke dalam proses penghitungan harga, teman-teman. Nah, nih kamu telah memesan keju susu, keju, dan coklat keju. Itu untuk itu outputnya itu ada di nah ini di line 31 sampai 33, yang dimana dia akan mengprint kamu telah memesan variabel pesanan martabak ditambah kamu harus membayar variabel total harga yang dimana bentuknya itu string, teman-teman. Ini karena aku memesan 3 martabak, otomatis per martabaknya udah aku di sini kasih nilai sih per martabaknya 15.000. Maka jika aku memesan 3 martabak itu akan menjadi 45.000. Terus sini dia tanya berapa tip yang akan aku berikan. Nah, sini aku ngasih tips yaitu 5%. Nah, terima kasih. Setelah dia melakukan penghitungan dengan rumus yang udah aku masukin ke dalam line-nya, ada di line 43, yaitu variabel total harga akhir. Itu rumusnya adalah total harga dikali tip per 100. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Nah, terima kasih. Harganya sekarang menjadi Rp47.250, yang dimana itu hasil perkalian dari total harganya yaitu 45.000 dikali dengan tip 5%, teman-teman. Nah, terus dia akan selanjutnya memberikan output yaitu martabaknya akan segera siap, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini aku akan coba lagi dengan aku coba memasukkan else-nya, teman-teman, atau fungsi else-nya atau logika false-nya. Nih, misal aku masukkan tidak. Udah. Kalau tidak ya udah dia akan mengprintnya kamu telah memesan blank karena aku gak memesan sama sekali dan kamu harus membayar Rp0. Itu karena aku tidak memesan, teman-teman. Jadi program yang bawahnya itu tetap berjalan tapi nggak ada isinya karena dia menjalankan fungsi else-nya. Jadi fungsi false-nya, teman-teman, karena dari awal aku udah nggak mau memesan, tapi kok dari awal aku mau memesan tapi yang kumasukkan adalah nomor yang salah. Misal tadi 8. Nah, tolong masukkan nomor yang tepat. Nah, aku juga masukkan nomor yang tepat 1. Terus udah, terus aku stop aja, tidak. Nah, kamu telah memesan martabak keju dan harus membayar 15.000 karena nilai per martabaknya adalah 15.000, teman-teman. Terus ditanya berapa banyak tip. Coba aku kasih 0. Coba aku kasih di luar ini ya, 26. Nah, tolong masukkan nomor yang benar karena ini di line, nah ini line 41 ini dia ada print tolong masukkan nomor yang benar. Else jika tip input tip yang aku masukkan, yang user masukkan tuh ada di luar 0 sampai 25, misal -1 atau 26, 27 ke atas itu, maka dia akan mengprint tolong masukkan nomor yang benar. Nah, ini, teman-teman, harus aku coba masukkan nomor yang benar 25. Nah, nih. Jadi terima kasih. Aja kan langsung output ke hasil akhirnya berdasarkan rumus perhitungan yang udah aku masukin, yang dimana total harga dikali tip terus per 100. Nih, terima kasih, harganya sekarang menjadi Rp18.750, yang dimana martabak akan segera siap. Ya, seperti itu, teman-teman, untuk yang demo activity pada Replit Python ini, teman-teman. Nah, selanjutnya aku bakal masuk ke Scratch-nya, teman-teman. Nah, ini yang Scratch panjang ya, teman-teman, sama-sama panjang, teman-teman, tapi nanti kita akan ulik bersama-sama sehingga nanti kita bisa sama-sama paham, sama-sama mengerti apa yang dimaksud dalam loop ini, teman-teman. Nah, seperti biasa, pertama when green flag click, terus dia akan meng-delete all of pizza order, yang dimana delete all of itu udah aku tekanin atau udah aku singgung sebelumnya di video yang kemarin, itu tentang dia sebagai peng-refresh atau merefresh data sebelumnya. Karena kan sebelumnya pasti sebelum ini kurang itu udah pernah ada yang nge-run program lain sebelum ini. Jadi program ini udah pernah di-run. Nah,
dia delete all of itu untuk merefresh supaya datanya itu gak ketumpuk-tumpuk, supaya datanya gak kacau jadi ya, karena ketumpuk-tumpuk. Jadi semacam refresh. Jadi misalkan teman-teman, jika aku terapin dalam kondisi program game ya teman-teman, program game, dalam setiap stage-nya itu, misal teman-teman masih masuk di stage pertama, terus ketika stage pertama udah selesai, maka akan masuk ke stage kedua. Nah, dalam proses perpindahan dari stage 1 ke stage 2 itu pasti akan ada proses di mana dia mengdelete data dari stage pertama, yaitu adalah fungsi dari delete all of, supaya programnya nggak error, nggak lemot, nggak tertumpuk datanya teman-teman. Terus dia akan langsung menghide variabel supaya dia nggak ganggu di tempat outputnya teman-teman. Terus dia akan mengset variabel total price to 0, to 0, karena harganya berarti dimulai dari 0 teman-teman. Terus dia akan say hello, terus dia wait 2 seconds. Setelah itu dia akan set variable continue ordering to true. Nah, terus ini ada fungsi repeat until yang dimana dia akan mengulang sampai. Itu fungsinya kurang lebih sama seperti while, menggunakan logika true false teman-teman. Nah, itu repeat until variable continue ordering itu menjadi false. Nah, jika udah false berarti ya udah stop gitu teman-teman. Terus dia akan meng-ask itu, do you want to add a pizza? Nah, dia menunggu input kita yes atau no, terus wait and wait. If the answer is yes, maka dia akan mengset variable valid pizza choice itu menjadi false. Nah, dia akan meng-repeat until variable pizzanya itu menjadi true teman-teman. Ya, itu tadi jika answernya itu yes, maka dia akan lanjut lagi ke program yang ini, ask what pizza do you want, provide a number, masukkan sebuah nomor yang dimana ada 1, 2, 3, 4, 5, dan wait and wait and wait, dan dia akan memasukkan jawaban kita. Berarti nomor jawaban kita di antara 1 sampai 5 itu menjadi variable pizza choice atau pilihan pizza. Nah, terus ini teman-teman, bentar ya. Sini semoga kelihatan ya teman-teman. Bentar. Nah, sini ada if jika pizza choice-nya itu lebih dari 0 dan pizza choice-nya itu kurang, atau apa ya, dia masih dalam variabel, masuk dalam variabel pizza yang tersedia, maka dia akan langsung mengprint, yaitu add item sesuai variabel pesanan kita, apa yang kita pilih itu ke dalam variabel pizza choice yang diambil dari list lama. Itu adalah variabel available pizza atau pizza yang tersedia, yang dimana dia list lama. Dan dia masukkan kedua variabel ini, item pizza choice itu, ke dalam variabel lagi, yaitu pizza order atau pesanan pizza. Terus dia akan men-change total price-nya menjadi 0. Jadi setiap pesanan yang masuk, setiap pesanan yang dibuat itu akan menambahkan harga sebesar 10. Jadi satuannya euro teman-teman. Nah, terus dia akan say join atau gabungan ya, ini gabungkan, yaitu adding variable pizza choice to the list. Nah, setelah itu dia akan mengset variable valid pizza choice, atau dia yang dimana berarti udah divalidasi user inputnya, sudah divalidasi datanya, karena berarti benar kan teman-teman. Jadi dia akan mengset variable pizza choice menjadi variable valid pizza choice, yang dimana itu udah melewati proses validasi user input menjadi true. Namun jika dia ini else ya, else-nya dari else yang if else-nya itu, nah else if itu ketika nomor yang dimasukkan itu di luar 0 sampai di luar 1 sampai 5, dia akan mengprint, yaitu tolong masukkan nomor yang benar. Ini ya, say please choose a correct number. Oke. Terus setelah itu jika
jika masih belum memberikan nomor yang benar, dia akan wait 2 seconds dan dia akan wait 2 seconds teman-teman. Nah terus else lagi, else jika program itu masih lanjut sesuai dengan pesan yang kita masukkan, dia akan memprint variable continue ordering ini, dia akan dilanjutkan teman-teman. Nah terus setelah itu jika program itu masih dilanjutkan, maka dia akan memberikan output yaitu you have to pay, kamu harus bayar sesuai dengan variable total price, yang dimana setiap bertambahnya pesanan itu dia akan menambahkan harga sebesar 10. Jadi ya jika bikin 3 pesanan jadi udah jadi 30 gitu teman-teman. Terus dia wait 2 second lagi, terus set valid tip. Tadi ini adalah tip tadi yang dari program sebelumnya juga ada, yang dimana juga udah validasi input user datanya. Nah terus repeat until variable valid tip itu menjadi true. Pokoknya nyampe itu tipsnya dia dapat input dari user mau berapa persen, itu dia akan mengulang terus dengan please provide a correct number. Itu jika input yang dimasukkan dari pengguna itu masih false terus atau masih salah terus teman-teman, masih di luar dari 0 sampai 25. Namun jika udah di dalam 0 sampai 25 itu akan langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu total price itu sama dengan total price dikali tip total price ditambah total price terus dikali answer dari tipnya itu berapa di per 100. Nah terus jika perhitungan otomatis sudah dilakukan, dia akan memberikan output terakhir yaitu thank you, the price is now, ngambil dari variable total price yang udah ada rumusnya ini, terus euro terus ada output lagi pizza are on the way. Ya, ini aku coba run aja teman-teman, sebentar. Aku klik aja, do you want to add a pizza? Oke, kita jawab yes teman-teman. Sebentar ya. Nah, oke teman, tadi ada error sedikit. Nah, sini aku udah mulai hello, terus yes. Nah, karena aku mau pesan, jadi aku masukkan yes. Terus what pizza do you want? Provide a number. Aku suruh masukin nomor yang aku mau. Sini ada available pizza, yaitu ada margherita, calzone, 4 cheese, pepperoni, dan napoli. Aku coba pesan yang napoli yang 5. Nih. Ya, adding napoli pizza to the list. Nah ini ya teman, ada di line yang ini. Nah ini, say join adding variable pizza choice dari list lama, yaitu available pizza atau pizza yang tersedia, ke dalam list. Terus dia nanya lagi, apakah kamu masih mau nambah pesanan lagi? Nah dia aku nggak mau nambah pesanan, aku masukin no. Nah terus dia langsung memprint you have to pay 10 euro. Itu masih harga asli tanpa belum dihitung dengan tip. Nah terus dia tanya sini, berapa tip yang mau aku kasih? Nah aku kasih 4%. Nah terus thank you, the price now is 10,4 euro dan pizza akan segera dikirim. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini kan teman-teman lihat ada variabel pizza order yang di kanan ini, dia masih ada angka 1. Nah itu karena habis kurang programnya dan habis aku masukkan inputnya. Tapi jika aku pencet play ini, nah otomatis dia variabel pizza order ya akan hilang semua, akan ke refresh. Karena jika tidak ada ini program delete all of itu, maka variabelnya akan numpuk dan itu bisa bikin program error, agak lemot. Nah sini aku coba lagi nyoba no dari awal, yaudah kalau no ya udah langsung dia makan okay, you have to pay 0 euro karena kamu nggak mesen apa-apa. Jadi dia nggak menjalankan
program yang ini yang ada repeat until dan if else itu gak dijalankan karena dia langsung lompat ke you have to pay sekian. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini mungkin segitu aja karena emang kita udah belajar banyak basic-basicnya. Jadi di semakin banyak video-video yang udah aku masukin ke channel aku, udah aku upload ke channel aku itu kita ya semakin paham. Jadi buat jelasinnya juga nggak terlalu susah-susah juga, harus jelasin dari awal. Aku tinggal jelasin alurnya aja, kita tinggal belajar bareng alurnya aja. Karena belajar pemrograman itu kita harus step by step teman-teman. Kita nggak bisa langsung lompat ke suatu bagian yang sulit. Karena itu kita harus mulai belajar dari basicnya teman-teman. Nah, jadi untuk yang video kali ini kita belajar bareng mengenai loop, yaitu ada for, ada while, ada repeat until, ada transformasi list, ada pola iterasi. Nah, itu semua masuk ke dalam loop teman-teman atau perulangan. Oke. Di video kali ini mungkin aku udahin aja karena udah selesai teman-teman materinya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan for the next video, untuk video selanjutnya aku bakal ngasih materi lagi tentang pemrograman lagi, yaitu tentang fungsi teman-teman. Nah, daripada penasaran, mungkin teman-teman penasaran fungsi itu apa sih? Oke, so stay tune for the next video teman-teman. Oke, aku sini Rafael Moses Saprista, aku izin pamit. See you teman-teman.